Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dimawati Alawa dengan NIM 41200098, kelas 41 4B37. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari komunikasi organisasi, yaitu analisis perilaku kelompok dalam organisasi di JNE Pegadungan. Landasan teori. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut Robbins 2003, halaman 292. Sedangkan kelompok menurut Slamet 2003 adalah dua atau lebih orang yang berhimpun atas dasar adanya kesamaan, berinteraksi melalui pola atau struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama dalam kurun waktu yang relatif panjang. Menurut Wahjono 2010, dalam Dian Agraini Rachman, berkelompok merupakan suatu kebutuhan. Dalam arti, tanpa berkelompok, seorang tidak nyaman untuk hidup, bahkan mungkin tidak bisa hidup. Di antara alasan orang berkelompok adalah untuk mencapai tujuan, karena berkelompok menimbulkan kekuatan, maka tentu saja akan memudahkan mencapai tujuan. Selanjutnya, perilaku kelompok. Perilaku kelompok dapat kita ketahui bahwa perilaku kelompok adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Steiner 1938 dalam Notoats Mojo 2011 merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku kelompok juga bisa dikatakan semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Menurut Hoyriah 2016, perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pola komunikasi kelompok. Menurut Effendi, yang dimaksud dengan pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili kenyataan, keterpadutannya unsur-unsur yang dicangkup beserta berlangsungnya guna memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis. Pola komunikasi dibagi menjadi tiga, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan komunikasi multi arah. Kita bahas satu persatu, yaitu pertama, pola komunikasi satu arah. Pola komunikasi satu arah ini adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik menggunakan media maupun tanpa media, tanpa ada umpan balik dari komunikan. Dalam hal ini, komunikan bertindak sebagai pendengar saja. Yang kedua yaitu pola komunikasi dua arah. Pola komunikasi dua arah atau timbal balik atau two-way transverse communication merupakan komunikator dan komunikan menjadi saling tukar fungsi dalam menjalin fungsi mereka.
Komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun, pada hakikatnya yang memulai percakapan adalah komunikator pertama. Komunikator pertama mempunyai tujuan tertentu melalui proses komunikasi tersebut. Proses dialogis serta umpan balik terjadi secara langsung. Ketiga yaitu pola komunikasi multi arah. Pola komunikasi multi arah yaitu pola komunikasi terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak di mana komunikator dan komunikan akan saling bertukar pikiran secara logis. Berikutnya karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok menurut Range 1977. Kelompok mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu 1. Terdiri dari 2 orang atau lebih. Kedua, berinteraksi satu sama lain. Ketiga, saling membagi beberapa tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya yaitu perilaku pimpinan. Perilaku pimpinan menurut Range 2004 bahwa gaya kepemimpinan adalah kumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, perilaku bawahan. Menurut Saputra 2008, perilaku seorang pimpinan memiliki banyak pengaruh pada organisasi, terutama pada bawahan. Hal ini diyakinkan berdampak memperbesar hasil kerja, serta hal ini disebabkan karena bawahan merasa percaya kepada pemimpinnya, sehingga bawahan memiliki motivasi untuk bekerja lebih daripada apa yang diharapkan organisasi. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pada pola dan kemampuan tertentu yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi untuk mempengaruhi, mengarahkan, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan agar bisa melakukan suatu pekerjaan sehingga mencapai suatu tujuan. Pembahasan. 1. Perilaku pimpinan dan bawahan di Jenny Pegadungan. 1. Perilaku pimpinan. Perilaku pimpinan Jenny Pegadungan sesuai dengan kutipan teori Nur Effendi 2015 dan juga Rifai 2004, di mana perilaku pimpinan Jenny Pegadungan selalu menjelaskan secara detail maupun spesifik mengenai pekerjaan, kegiatan ataupun program yang sedang dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan. Tidak hanya memberikan penjelasan terkait pekerjaan yang diberikan, pimpinan juga memberikan perhatian atau pengawasan ketat selama anggotanya menjalankan pekerjaannya melalui report wajib dari setiap pekerjaan yang dibebankan kepada anggota. Melalui report ini juga pimpinan dan anggota berusaha berkomunikasi. Melalui proses komunikasi dua arah ini pula pimpinan berusaha memberikan arahan dan pengaruhnya guna terlaksananya rencana sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai organisasi. Perilaku bawahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas hubungan antara anggota dan pimpinan, yaitu satu, kesamaan dan rasa suka. Anggota dan pimpinan JNE Pegadungan memiliki ketertarikan yang sama dalam beberapa hal, sehingga satu sama lain dapat membangun hubungan personal yang sama dalam personal dikatakan cukup baik. Dengan hubungan personal baik berpengaruh pada cara kerja dan pandangan dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut dapat hingga memperoleh hasil yang baik karena menciptakan hubungan timbal balik baik tinggi satu sama lain. Tahap pertama ini anggota JNE Pegadungan mempunyai hubungan antara pimpinan dengan bawahan berupa kesamaan ilmu pengetahuan dan cara berpikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada. Kedua yaitu harapan. Dalam menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara pimpinan dan bawahan dan anggotanya, JNE Pegadungan selalu memberikan tugas harian rutin dan beberapa tambahan tugas lainnya yang dibagi sesuai job desk anggotanya. Tugas rutin harian seperti memperbarui masuk yang kemudian akan dikirimkan langsung kepada customer. Tugas lainnya yaitu membantu tracing barang yang alamat kurang lengkap untuk mempermudah para kurir dalam perantara. Ketiga yaitu kinerja. Setelah terjalinnya hubungan personal yang baik antara pimpinan dan anggota, disertai dengan ekspektasi pimpinan terhadap anggotanya yang tinggi dan membuat beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh anggota yang sudah dibagi sesuai job desk masing-masing. JNE Pegadungan memberikan standar KPI atau Key Performance Index pada tiap anggota sehingga pimpinan mengetahui apa yang sedang dikerjakan ataupun dilakukan oleh anggota dan sebagai bahan evaluasi ke depannya agar organisasi semakin berkembang. Selanjutnya yaitu pola komunikasi JNE Pegadungan. Berdasarkan hasil analisis pola komunikasi berdasarkan Effendi 1989 yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota JNE Pegadungan, pola komunikasi dua arah atau lebih atau timbal balik yaitu atau two-way transit communication, yaitu pimpinan sebagai komunikator atau pengirim pesan dan anggota merupakan komunikan atau penerima pesan. Pimpinan memulai percakapan yang memiliki tujuan untuk dibicarakan kepada anggotanya, yang kemudian terjadi umpan balik langsung. Dalam pola komunikasi ini, pimpinan dan anggota menjadi saling tukar fungsi dalam menjalin fungsi mereka. Komunikator pada tahap pertama menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Selanjutnya yaitu karakteristik kelompok JNE Pegadungan. Karakteristik JNE Pegadungan sesuai dengan karakteristik kelompok menurut Reich, yaitu kelompok JNE Pegadungan beranggotakan 13 orang, yang mana menurut Reich kelompok itu beranggotakan minimal 2 orang. Dalam hal ini, syarat dan karakteristik kelompok pertama sudah dipenuhi oleh JNE Pegadungan. Kedua yaitu anggota kelompok dalam JNE Pegadungan sekali-kali bertemu, bercakap-cakap dan mengerjakan sesuatu bersama-sama, yang dalam hal ini sesuai dengan karakteristik kelompok kedua. Ketiga, anggota-anggota kelompok mempunyai kesamaan, yang mana kesamaan pada anggota JNE Pegadungan salah satunya keresahan terkait
dengan alamat yang tidak lengkap dan penolakan COD. Apapun dasarnya, suatu kelompok memiliki sesuatu yang sama adalah salah satu ciri mengidentifikasikan suatu kelompok sesuai dengan poin ketiga range. Keempat, yaitu karakteristik keempat dapat dilihat melalui poin kedua dan ketiga, di mana orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan membagi tujuan yang sama atau para anggota JNE Pegadungan telah terima. Dari proses interaksi dan kesamaan inilah yang akan membimbing mereka untuk mengenali dan memahami dirinya merupakan bagian dari kelompok JNE Pegadungan sendiri. Selanjutnya, faktor keterpaduan. Ada beberapa faktor keterpaduan yang mempengaruhi kelompok, yaitu 1. Kesamaan nilai dan tujuan. JNE Pegadungan memiliki kesamaan nilai dan tujuan, terlihat dari tugas dan tanggung jawab setiap anggota, dan dilakukan secara bersama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani masyarakat dalam pengiriman paket dan dokumen. Kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh JNE Pegadungan sendiri sesuai dengan visinya, yaitu untuk menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Ketiga, yaitu penyelesaian perbedaan. Cara penyelesaian perbedaan terdapat dalam organisasi JNE Pegadungan dengan cara membuat beberapa pilihan untuk menyelesaikan kemudian semua kelompok bermusyawarah untuk memilih sesuai dengan apa yang diinginkan dan dipilih terbanyaklah yang akan dipilih sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan bersama. Pola komunikasi pada JNE Pegadungan berperan sebagai ujung tombak di mana komunikasi harus dikedepankan untuk meningkatkan kinerja kelompok yang ada di dalam organisasi tersebut hingga berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Pola komunikasi yang digunakan adalah bersifat formal karena sudah adanya prosedur yang terkait dengan jabatan. Mereka berdiskusi dalam ruang lingkup sebagai teman kerja agar mampu menciptakan suatu komunikasi yang kondusif. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik sebuah kesimpulan, yaitu 1. Perilaku pimpinan berperan sebagai kunci utama dalam berorganisasi di JNE Pegadungan karena bertanggung jawab sebagai mediator untuk organisasi dan kelompok di dalamnya untuk memberikan saran, kritik, dan ide. Kedua yaitu perilaku anggota JNE Pegadungan adalah berperan aktif pada setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan, berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dan bagaimana dampaknya di masyarakat. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.